syukur kami hanya kepadamu ya Allah. Mengangkat tangan kami semua, menghibah berdoa, karena Engkau ya Allah yang perintahkan kami berdoa, karena Engkau ya Allah yang menjanjikan setiap doa akan Kau kabulkan ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah pada pagi hari ini kita bersama-sama bersyukur kepada Allah SWT dengan mengucapkan kalimat terbaik kita, yaitu Alhamdulillahirabbil alamin. Karena atas rahmat Allah kita masih diberikan nikmat iman dan Islam, khususnya nikmat kesehatan, sehingga kita mampu berkumpul meskipun secara online dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kelak di yaumil kiamah kita mendapat syafaat beliau. Allahumma amin. Yang kami hormati Al-Ustadz Abdul Malik Al-Haddad selaku pemateri pada pagi hari ini, dan yang kami hormati bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang berbahagia. Pertama-tama kami dari manajemen Ebat Group mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas kesediaan bapak-bapak dan ibu-ibu untuk mengikuti kajian online yang diadakan oleh Ebat Group pagi hari ini. Adapun tujuan diadakan kajian online pada pagi hari ini tidak lain adalah, yang pertama, untuk tetap menjaga keutuhan tali silaturahmi antara Ebat Group dengan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Dan yang kedua adalah semoga dengan terselenggaranya kajian online ini mampu menambah wawasan serta ilmu kita dalam hal agama dan makin mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Baik, sebelum kita mulai kajian ini, izinkan kami sebagai host untuk menyampaikan beberapa aturan dalam mengikuti kajian online pada hari ini. Yang pertama, sebelum kita mulai kajian ini, pertama yaitu selama kajian online ini berlangsung, seluruh peserta wajib untuk menonaktifkan suara pada perangkatnya masing-masing. Dan yang kedua, selama kajian online berlangsung, seluruh peserta wajib mengaktifkan kamera. Dan yang kedua, dan yang ketiga, bagi peserta yang ingin mengajukan pertanyaan dapat disampaikan setelah penyampaian materi berakhir. Dan yang terakhir, untuk sesi giveaway, pertanyaan akan dibacakan oleh Ustadz Malik Al-Haddad. Dan pada akhirnya kita semua berharap kepada Allah SWT, semoga kajian online kita pada pagi hari ini mendapat ridho dan berkah dari Allah SWT dan dicatat sebagai amal soleh. Allahumma amin. Demikian kiranya yang dapat kami sampaikan. Amin. Atas nama manajemen Ebat Group, kurang dan lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Waktu dan tempat kami persilahkan untuk Al-Ustadz Abdul Malik Al-Haddad untuk menyampaikan materi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pujian syukur kita hanya kepada Allah. Saat ini masing-masing diri kita ini hanya diberikan oleh Allah kesempatan untuk bisa menyempurnakan syukur kepada Allah. Sempurna, kita semuanya bersyukur kepada Allah tercermin apabila kita ini dalam keadaan apapun ringan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Siapa yang hatinya sedang digembirakan oleh Allah, kemudian Allahnya dipuji, maka dalam keadaan terbalik, Allah yang akan mengingatnya. Kalau Allah sudah mengingatnya, maka saat itulah anugerah besar sedang dihadiahkan oleh Allah kepada kita atas masalah yang kita hadapi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sampaikan salam kita kepada Ahmad Al-Mustafa, seorang manusia yang paling mulia dan dimuliakan. Seorang manusia yang terpilih dan memang dipilih khusus oleh Allah. Kita sampaikan salam kita kepada Abul Qasim, seorang ayah, suami, kepala rumah tangga yang paling lembut kepada keluarga. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa altafuhum bi ahlihi. Bahkan standar keimanan seseorang dianggap sempurna di hadapan Nabi apabila dia sudah bisa lemah lembut kepada keluarganya. Kita sampaikan salam kita kepada Al-Amin, seorang manusia yang paling bisa dipercaya. Khatamul Anbiya wal Mursalin, diangkat oleh Allah menjadi nabi, dimuliakan oleh Allah menjadi rasul, kemudian ditetapkan menjadi uswatun hasanah. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum. Mengawali kajian ini mari kita pelan-pelan dalam hati kita yang paling dalam menjawab pertanyaan Allah. Bagaimana kamu akan kufur kepada Allah? Padahal dulunya kamu tidak pernah ada. Adanya kamu cuma diadakan. Setiap yang diadakan cuma disebut makhluk. Setiap makhluk pasti banyak keterbatasannya. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum. Bagaimana kamu akan kufur kepada Allah? Padahal dulunya kamu tidak pernah ada. Lalu Allah lah yang mengadakan kamu. Dan saat ini kita masih dipinjami hidup oleh Allah. Tapi Allah sudah terangkan urutan perjalanan hidup kita. Tsumma yumitukum, tsumma yuhyikum, tsumma ilaihi turja'un. Setelah hidup, kita akan diperjumpakan dengan kematian. Maka akan kita lakukan, tapi mengapa Sayyidina Ali kepada kita, ketika kita hidup ini laksana kita tidur, bangun dari tidur. Itulah kehidupan. Hidup kita ini Bapak Ibu begitu sederhana, seperti seorang penyelam. Dengan tabung oksigennya, dia hendak mencari mutiara. Saat ketika dia sudah mulai menyelam, ternyata Allah perjumpakan dengan keindahan ikan yang amat mempesona. Kadang-kadang justru keindahan ikan-ikan itulah yang membuat
kita lupa fokus. Begitu kita sadar, saya bukan seorang penyelam yang mencari ikan, tapi saya adalah seorang penyelam yang harus segera menemukan mutiara. Begitu kita sadar, apakah tabung oksigennya masih utuh? Tidak. Dia sudah mulai berkurang. Saat ketika dia sadar, dia melanjutkan menyelam lebih dalam lagi. Ternyata Allah masih perjumpakan dengan karang-karang yang keindahan karang-karangnya tidak kalah dengan keindahan ikan. Tambah hari, minggu, bulan, tahun, tambah tua, kadang-kadang kita masih lupa fokus. Asik dengan pernik-pernik kehidupan kita yang amat mempesona. Begitu kita menyadari, saya bukan seorang penyelam yang mencari karang, tapi harus segera menemukan mutiara. Dan kemudian tampak mutiaranya, segera diambil mutiara itu, dimasukkan dalam kantong. Sayang, kantongnya kecantol dengan karang, sobek, mutiaranya jatuh tanpa sempat dia mengambilnya kembali. Kenapa tidak sempat mengambilnya kembali? Karena tabung oksigennya habis. Adakah di antara kita yang dikasih bocoran oleh Allah bahwa tabung oksigen kita ini masih panjang? Siapa orangnya yang dikasih oleh Allah bocoran bahwa dia tahu tabung oksigennya panjang? Kalau begitu, munculkan satu pertanyaan pentingnya. Sudahkah kita ketemu mutiara? Dan mutiara apakah yang harus segera kita temukan? Mutiara itu adalah ahabba ilallah wa rasulihi wa jihadin fisabilihi. Mutiara itu adalah kecintaan kita kepada Allah, kecintaan kita kepada Rasulullah lebih di atas kecintaan kita kepada apapun. Dan yang paling tahu apakah kita ini mencintai Allah, mencintai Rasulullah lebih di atas kecintaan kita kepada apapun. Hanya dengan cara itulah wajadalah halawatul iman. Kita baru tahu rasanya manis beriman kepada Allah. Allah Rabbukum wala tusyriku bihi syai'a. Allah lah Tuhan kalian semuanya. Dan jangan pernah menyekutukan Allah dengan apapun. Kenapa harus Allah? Karena Allah kita pemilik nama Al-Khaliq. Allah lah yang menciptakan segalanya. Dari nur cahaya Muhammad, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Kemudian Allah menciptakan jagat raya. Yang kemudian hari kita tahu ada 7 lapis langit. Dan kita berada di langit yang pertama. Karena keterbatasan akal manusia hanya bisa mengira-ngira saja. Isinya langit pertama lebih dari 300 miliar galaksi. Padahal yang baru kita kenali cuma 1 galaksi Bima Sakti. Karena keterbatasan akal, 1 galaksi isinya lebih dari 250 miliar bintang. Dan kemudian Allah lah yang memilihkan kita hidup di tempat yang amat mempesona yang bernama bumi. Letak posisinya tidak terlalu dekat dengan matahari, tidak terlalu dekat dengan rembulan. Sepertinya Allah begitu indah meletakkan posisi bumi kita, sehingga tidak terlalu panas habis terbakar karena sinar matahari, dan tidak membeku karena terlalu dekat dengan rembulan. Dan kita tidak pernah meminta, Bapak Ibu, bumi yang begitu indah itu kemudian kita dipilihkan hidup di tempat yang amat mempesona. Orang lain mengatakan negeri kita Indonesia Jannatul fil ardh, mirip seperti surga yang diletakkan di bumi. Dan kemudian kita tidak pernah meminta kepada Allah ditakdir di tempat yang sangat indah bernama Indonesia ini. Bersamaan dengan Allah menciptakan jagat raya itulah kemudian Allah memutar waktu.
Waktu juga makhluknya Allah, sehingga tidak ada satupun yang bisa menstopnya. Sayyidina Ali karamallahu wajhah mengatakan, sedetik yang lewat tidak akan pernah engkau jumpai sampai datangnya hari kiamat. Allah mengatakan dalam 1 tahun ada 12 bulan. Di dalam 12 bulan, minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang mulia. Dari Nabi kita Muhammad SAW kemudian kita tahu 4 bulan yang amat mulia itu. Yang pertama bernama bulan Rajab. Dan hari ini kita berada di takdir baiknya Allah, masih dipinjamkan kita hidup di bulan yang amat mulia yang bernama Rajab. Maka cara kita mensyukurinya, fal ya'mal amalan salihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Kita meningkatkan amal-amal kita yang terbaik. Tidak ada yang kita tuju kecuali Allah. Tidak ada yang kita gapai kecuali keridhaan Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan, sampai dengan saat ini kita masih dipinjami hidup oleh Allah tanpa dikasih tahu sisanya tinggal berapa. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamu wa illahu. Ada genggaman rahmat lebih besar dari murkaku. Karenanya saat ketika kita masih hidup ini, putaran waktu terus berjalan. Detik jadi menit, jadi jam, jadi hari, jadi minggu, jadi bulan. Dan kemudian kita tidak pernah meminta kalau kemudian dalam perjalanan hidup kita, setahun terakhir ini kita berhadapan dengan nuansa yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Karena kita berhadapan dengan COVID-19 yang mengubah tatanan kehidupan kita. Tapi jangan pernah lupa, rahmatku, kata Allah, lebih besar dari murkaku. Betapapun setahun terakhir ini, mudah-mudahan cepat berlalu, kita berhadapan dengan ujian yang teramat besar. Semua lapisan merasakannya. Tetaplah ingat selalu rahmatnya Allah lebih besar dari murkanya Allah. Allah mengatakan wa adzanu minallah wa rasulihi ilan nas. Dalam perjalanan hidup kita, Allah seringkali memberikan panggilan suci supaya kita tidak pernah lupa kepada Allah. Wa adanu minallah wa rasulihi ilan nas. Allah selalu memberikan panggilan-panggilan suci kepada manusia supaya dia tetap fokus di tengah-tengah dia menjalani hidupnya. Apalagi saat ini sedang dililit dengan kesulitan yang luar biasa. Dia tetap ingat dengan panggilan-panggilan suci dari Allah. Wa adanu minallah wa rasulihi ilan nas. Panggilan suci Allah yang pertama, dia bernama kumandang adzan. Betapa kita harus syukur berlipat ganda. Karena kita hidup di negeri yang amat elok bernama Indonesia. Yang pada umumnya begitu tepat pada waktunya. Panggilan suci yang pertama ini selalu kita dengar. Saat fajar datang, kita sudah mendengarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
dari musola, dari langgar, dari musola, dari masjid. Silih bergantian dikumandangkan dan itu panggilan suci dari Allah. Coba membayang kalau kita ditakdir di negeri di mana panggilan suci ini sangat sulit didengar. Saya beberapa hari pernah tinggal di Hong Kong. Beberapa hari itu tidak pernah mendengar kumandang adzan. Tapi kita ditakdir oleh Allah. Hidup di negeri yang amat mempesona. Indonesia. Begitu tepat pada waktunya. Masya Allah. Dari musola, dari langgar, dari masjid yang berada di dekat kita. Bahkan dari jam dinding kita. Jam tangan kita. Alarm yang kita bikin di laptop kita. Setiap saat panggilan suci itu tepat pada waktunya. Datang. Terdengar. Dan Rasulullah adalah memberikan contoh menjadi manusia yang selalu mendengar panggilan suci yang bernama adzan. Dan setiap kali Rasulullah mendengar kumandang adzan, beliau menirukan kata-kata dan seruannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dalam hati, paling tidak dengan telinga kita sendiri kita bisa mengucapkannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita menyerunya dalam hati, tertambat lagi kepada Allah, merindukan datangnya waktu sholat ke sholat yang lain, menjawab Allahu Akbar sampai di ujung adzan. La ilaha illallah. Kemudian kita mengangkat tangan kita, seraya kita berdoa kepada Allah. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wa sholatil qa'imah. Sampai kita menuntaskan doa kita kepada Allah, kita kemudian meminta ini. Sholat yang ditegakkan, karunikanlah kepada Muhammad sang nabiku, ya Allah, derajat kemuliaan yang tinggi dan kedudukan yang terpuji. Siapa yang ketika mendengar panggilan suci dari Allah, yang bernama kumandang adzan, kemudian mendengarkannya dengan baik, menjawab seruan itu, kemudian mengakhirinya dengan doa, apa yang dikatakan oleh Nabi, patut baginya memperoleh. Tapi sayang, kadang-kadang di antara kita ini ada orang yang kaget dengan panggilan suci. Karena asik, karena sibuk. Ada yang sedang asik bekerja, kemudian panggilan suci itu datang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Loh, asar maneh. Dia terkejut dengan panggilan suci itu. Seolah baru saja saya sholat, sekarang sholat lagi. Ada di antara anak-anak kita yang menyalurkan hobinya, mendengar kumandang adzan, tapi masih asik terus. Ada di antara anak-anak kita yang asik karena mengais ilmu, les, dari satu tempat ke tempat yang lain, sampai panggilan suci itu tidak terdengar, bahkan tidak mengerjakan sholatnya. Na'udzubillah min dzalik. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah pernah bertanya, maukah aku beritahu apa yang dapat menghapus dosa? Maukah aku beritahu apa yang membuat derajat manusia terangkat tinggi? Para sahabat saat itu tentu saja menjawab, baik ya Rasulullah. Rasulullah kemudian berkata, berwudu dengan baik. Setelah kita mendengar panggilan suci itu, kita meresponnya dengan menjawab seruan itu, mengakhirinya dengan doa, dengan jaminan patut baginya mendapatkan syafaat pertolongan dari Allah, kemudian segeralah berwudu dengan baik. Coba bayangkan, saat ketika kita mandi, sampai diajarkan etika yang begitu tinggi, mengakhirinya mandi dengan mengelap seluruh air-air yang menempel di tubuh kita, menutupnya, dan kemudian baru mengambil wudhu. Mungkin ada Bapak Ibu yang selama ini include, begitu mandi, basah kuyup seluruh tubuh kita, tanpa mengelapnya dengan handuk, langsung mengambil air wudhu. Ada Bapak Ibu yang seperti itu?
Tidak mengelapnya lebih dulu. Kenapa harus mengelapnya lebih dulu? Supaya kita punya kualitas wudhu yang terbaik. Sehingga ketahuan basahnya ini karena mandi saya, apa basahnya ini karena wudhu saya yang sempurna. Sampai sebegitu kita diajarkan di dalam Islam, supaya kita ketemu dengan kualitas wudhu yang terbaik. Karena ternyata wudhu itulah yang membuat diri kita dosa-dosa ini diampuni oleh Allah. Wudhu itulah yang membuat derajat kita begitu ditinggikan oleh Allah. Respon yang kedua, setelah kita mendengar panggilan suci itu, maka datangilah dengan berjalan, dengan tenang, masjid-masjid tempat di mana ditegakkan sholat. Kata Nabi, apabila diserukan untuk sholat, datangilah dengan berjalan, dengan tenang. Apa yang dapat kamu ikuti, sholatlah. Apa yang tertinggal, lengkapilah. Itu artinya kita tidak boleh tergesa-gesa, kita tidak boleh berlari-larian menuju tempat sholat. Kenapa? Umat sang Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah ketenangan, itu adalah kehusuan. Pertama kali ini hidup tanpa ketenangan, tanpa kehusuan. Justru disinilah kenapa kita tidak boleh berlarian mengejar ketertinggalan sholat, tapi Nabi kita menyuruh tenang. Yang bisa diikuti, ikuti. Yang tertinggal, baru lengkapi. Karena supaya kita melakukan ibadah ini dengan tenang, dengan khusyuk. Justru di situ ada pelajaran memanage kehidupan. Supaya kita tidak berlarian. Maka kita dilatih oleh Nabi dari waktu adzan ke adzan yang lain. Bahkan itulah yang dijadikan ciri kelak dia mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat ketika Nabi membagi-bagikan syafaatnya, sahabat bertanya, bagaimana engkau mengenali umatmu, jumlah manusia saat itu sudah cukup banyak ya Nabi. Umatku diberi tanda khusus oleh Allah. Dia menjelma menjadi cahaya yang terang. Ada yang berubah, cahayanya laksana matahari. Begitu terang. Ada yang berubah menjadi cahaya laksana bulan. Ada yang seperti bintang yang berkelip. Siapa umat Nabi yang cahayanya cepat terang sehingga engkau cepat mengenalinya dan cepat memberikan syafaat. Dia yang kemas adzan dikumandangkan. Betul mulia kedudukan seorang muadzin ada di musala sutrol. Saja mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Siapa dia? Dia yang datang tertinggal takbiratul ihram. Bapak Ibu yang dimuliakan, respon yang ketiga, segera kita untuk mencari keutamaan shaf terdepan. Merapikan barisan, karena merapikan barisan ini termasuk menyempurnakan sholat. Dan yang paling utama, kita bisa mengerjakan sholat itu dengan cara berjamaah, tidak sendiri. Apabila di antara kita, Bapak Ibu, kemudian dipercaya oleh jamaah menjadi imam, maka hendaklah meringankan sholat. Karena di antara yang menjadi jamaah kita di belakang ini ada anak-anak, ada orang tua, ada yang lemah, ada yang sakit, ada yang punya hajat keperluan. Kecuali kita mengerjakannya sendiri, kita bisa melakukannya sesuka hati. Kita banyak dimotivasi oleh agama kita. Supaya bebas dari kemunafikan, supaya bebas dari kemusyrikan. Bahkan itu semuanya dihadiahkan kepada dia yang ahli menjaga jamaah, terutama sholat subuh dan isya.
Bapak Ibu, tidak bisa dipungkiri, al-iman yazid wa yanqus. Kadang kita merasakan nikmat kita itu lagi naik. Wajadalah halawatal iman, saat itu kita merasakan nikmatnya beriman kepada Allah. Kata Nabi, begitu kita bisa mendeteksi dalam diri kita iman kita sedang naik, sholatlah naum. Menjaga sholat qobiyah, sholat fardu, menjaga sholat ba'diyah. Dan kemudian di sepertiga terakhir menjadi pencuri makan. Ya ayuhan nas, aku salam. Atimu ta'am, wasilul arham, wassallu wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam. Coba bayangkan saat ketika Nabi kita Muhammad SAW hijrah dari Mekah menuju Madinah. Banyak pasang mata yang menyaksikan, kepingin tahu sosok Nabi Muhammad seperti apa, yang selama ini cuma mendengar suaranya saja. Orang-orang Nasrani mengintipnya, Yahudi juga melihatnya. Tapi beliau tegak berdiri kemudian mengatakan, ya ayuhan nas, wahai manusia. Yang Nasrani merasa disapa, yang Yahudi merasa tidak ditinggalkan. Semuanya sedang disapa oleh Nabi. Ya ayuhan nas, salam, tebarkan keselamatan. Coba bayangkan, di tengah kondisi tiap konflik peperangan, Anda akan mati membela kesukaannya adalah ada manusia. Salam, tebarkan keselamatan. Bukankah itu seruan dingin? Menyejukkan. Salam, atiman. Berilah makan kepada yang makan. Tidak ada rumus yang kaya bisa bergaul dengan yang miskin. Kedatangan Nabi luar biasa. Kamu kaya kan ada yang miskin. Maka atimu ta'am kepada yang tidak bisa makan. Saat ini kondisi pandemi COVID-19. Ayo, yang merasa dititipi oleh Allah kekayaan dan orang lain satu kampung menyebut diri kita kaya karena yang lain tahu diri merasa lebih sedikit titipan rezeki dari Allah. Orang saja yang menyebutkan miskin. Maka pedulilah. Pedulilah. Berilah makan kepada saudara kita yang sedang kesulitan. Di situ Allah menjanjikan manisnya iman. Kalau sudah bisa mempraktekkan apa yang diserukan oleh Rasulullah SAW. Ya ayuhan nas, atfus salam, atimu ta'am, wasilul arham. Rangkul, kuatkan tali silaturahim. Adem seruan. Wassallu wan nasu niyam, jadilah pencuri malam. Tapi kalau kita mendeteksi diri kita ini rasanya imannya lagi turun, lagi drop, standar saja. Apa pesan Nabi? Jangan pernah meninggalkan yang fardu, yang 5 itu. Penekno, blimbing kui, lunyu-lunyu penekno, kanggo basuh dodo tiro. Begitu hebat alim ulama pendahulu kita, yang kemudian di tanah Jawa Dwipa ini kemudian kita menyebutnya para wali. Betapapun cuma 5 yang harus dijaga. Penekno, blimbing kui. Tapi ternyata setelah disurvei di lapangan, yang cuma 5 itu padahal di banyak generasi, terutama anak-anak kita, belum bisa sholat lengkap 5 waktu. Di antara anak-anak kita yang kita sekolahkan, yang jumlah satu kelasnya 25. Zaman dulu 40-45. Ternyata yang bisa sholat lengkap 5 waktu cuma 3. Coba bayangkan cuma 3. Dan anak-anak kita ini kalau ditanya, sholat pertama yang sering kali ditinggal, sholat apa nak? Mereka serempak menjawab, subuh. Lihat, surau, langgar, masjid, subuh hari. Pada kondisi umumnya, ranking kedua, sholat yang sering ditinggal kata mereka adalah zuhur. Sekarang sekolah sudah banyak yang pulang sampai sore. Kadang-kadang sekolah-sekolah yang belum siap kelengkapan untuk
memfasilitasi anak-anak untuk bisa sholat di sekolah, kadang belum punya. Anak-anak diberikan kesadaran, diberikan waktu setengah jam, kira-kira larinya ke kantin, apa tiba-tiba lari-lari ke masjid? Rasanya lari ke kantin, seperti pengalaman kita dulu waktu muda. Sholat ketiga yang sering ditinggal kata mereka adalah asar. Pulang letih, payah, pegel, sampai di rumah ketemu kasur, langsung leset tidur. Satu-satunya sholat yang sering dikerjakan banyak orang namanya maghrib. Sholat isya seringkali akhirnya tertidur. Kata Nabi, kalau iman kita sedang standar, menjelang cenderung turun, maka pertahankan yang 5 itu. Jangan pernah tertinggal. Karena sholat inilah segalanya. Sholat inilah yang membuat kita punya daya ingat kepada Allah. Sebab lupa sedikit kita kepada Allah, maka kita akan dikepung oleh setan. Kata Allah dalam Al-Quran, wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Siapa yang berpaling dari mengingat Ar-Rahman, niscaya kami tentukan baginya seekor setan. Dia mengepung kita. Kalau setan yang mengepung, maka dia yang mempengaruhi untuk menawarkan keputusan-keputusan hidup. Maka, bagaimana supaya si korin ini tidak terlalu berada di dalam tubuh kita? Kita tidak boleh putus dalam berzikir kepada Allah. Dan secara resmi, Rasulullah diundang dalam perjalanan Mi'raj, meninggalkan bumi, menembus 7 lapis langit ke Sidratul Muntaha Mustawa, liqa Allah, pulang, membawa perintah sholat ini. Yang Allah mengabarkan di dalam Al-Quran, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Begitu tegas mengatakan dirinya, sesungguhnya akulah Allah, tidak ada Tuhan melainkan aku, sembahlah aku. Wa aqimis sholata li dzikri, dirikan sholat untuk mengingat aku. Kita diperintahkan mencari kualitas sholat yang kemudian kepada Allah. Ingatlah Allah setiap saat agar kamu mendapat kemenangan. Bukankah Bapak Ibu kepingin mendapatkan kemenangan dalam hidup dengan situasi apapun? Menghadapi pandemi 19 seperti kepada Allah harus kuat. Maka barangkali di antara kita ini ada yang dipilih oleh Allah menjadi orang yang sangat beruntung. Siapakah orang yang sangat beruntung? Dia yang hidupnya diperjumpakan dengan hikmah. Yu'til hikmata may yasha. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Hak prerogatif Allah memberikan, memilih siapa di antara kita yang diberikan hikmah. Kalau ini Corona 19 ini kemudian mendapatkan hikmah, ketahuilah, mungkin secara finansial, materi, ada yang yang pendapatannya kurang, materinya berkurang, tapi dia tersadarkan, ya Allah, selama ini kesibukan saya mencari rezeki sampai melalaikan sholat. Ada yang pernah mengaku curhat kepada saya, Ustaz, saya ini jadi sekretaris hampir 20 tahun di perusahaan. Kalau sudah siang hari, bos selalu bilang, temani saya makan. Dan selama hidup seperti itu,
Hampir 20 tahun sholat duhurnya selalu hilang. Dia menangis luar biasa. Ya Allah, alhamdulillah Ustaz, pandemi ini membuat saya akhirnya diperkerjakan bukan di kantor, di rumah. Saat itulah setelah 20 tahun saya meninggalkan sholat, sekarang saya bisa sholat duhur, Ustaz. Masya Allah. Ini salah satu contoh orang yang dipilih oleh Allah mendapatkan hikmah, dan itu anugerah yang besar. Mungkin di antara kita ada yang sibuknya luar biasa, sampai akhirnya istri cuma dapat kebagian sisa waktu, anak-anak tidak punya kesempatan bercengkrama. Begitu Allah datangkan pandemi ini, nuansa itu dikembalikan utuh, bisa berlangsung. Dan komunikasi yang tertutup, yang putus itu sekarang dilancarkan oleh Allah. Tiap orang diberikan oleh Allah hikmah yang berbeda. Tapi siapa yang diberikan oleh Allah hikmah, maka dia adalah orang yang paling beruntung. Bapak Ibu, mengapa kita harus jadi orang yang menang? Dan orang menang diberikan karena dia banyak mengingat Allah. Supaya si korin, setan itu tidak mengepung hidup kita. Bapak Ibu yang dimuliakan, itulah panggilan suci yang pertama. Ada panggilan suci yang kedua. Dia bernama haji. Bapak Ibu mungkin pernah berhaji. Bapak Ibu mungkin ada yang sudah mendaftarkan diri, hampir-hampir berangkat, kemudian tertunda keberangkatannya. Saat ini penuh membayang bisa menunaikan haji. Ternyata haji yang kita impikan itu adalah mengabarkan dalam Al-Quran, wa'adzin finnas wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amin. Menurut sebagaimana disebutkan dalam tafsir Al-Quran, Al-Qurtubi, ayat di atas ditujukan kepada Nabiullah Ibrahim alaihis salam. Saat itulah Nabiullah Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah naik di atas Jabal Qubais. Kemudian beliau menyeru, wahai manusia, sesungguhnya Allah telah memerintahkan untuk berhaji ke Baitullah agar kalian mendapatkan surga, agar kalian terhindar dari neraka. Oleh karena itu, bukanlah haji, itulah seruan saat di mana Nabiullah Ibrahim naik di atas Jabal Qubais atas tuh. Maka para janin manusia yang masih ada di dalam tulang rusuk pria, rahim, wanita, kemudian ada yang menjawab, labbaik Allahumma labbaik. Barang siapa yang pada saat itu menjawab panggilannya sekali, maka dia pasti berhaji sekali. Labbaik Allahumma labbaik. Allah menjawabnya lebih banyak dari sekali, maka dia pasti akan berangkat haji berkali-kali. Sebanyak jawabannya. Masya Allah. Panggilan suci ini dihadiahkan oleh Allah. Panggilan suci ini yang membuat bukan karena kita punya harta bisa berhaji, tapi kita dimampukan oleh Allah untuk bisa menunaikan ibadah haji. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ibadah di dalam agama kita Islam ini ada yang sifatnya maliyah. Zakat, kifarat,
kurban. Ibadah-ibadah ini dapat digantikan orang lain, baik dalam kondisi normal atau tidak normal. Ada di dalam agama kita ini ibadah yang sifatnya badaniyah, mahdoh, seperti sholat, puasa. Ibadah ini tidak dapat digantikan orang lain. Tapi ada satu lagi ibadah, muraqabah. Contohnya, panggilan suci menunaikan ibadah haji. Menurut jumhur ulama, selain madhab Mal'i, ibadah ini dapat digantikan orang lain ketika yang bersangkutan dalam kondisi lemah atau darurat. Ibadah haji ini, Bapak Ibu, adalah panggilan Allah. Panggilan suci yang kedua, setelah tadi kita membahas panggilan suci yang pertama, bernama awa adanu minallah wa rasulihi ilan nas, kumandang adan. Kalau kita nanti sudah mendapatkan hadiah dari Allah dengan panggilan suci menunaikan ibadah haji ini, maka tentu saja perlu persiapan-persiapan yang memadai. Karena waktu dan jarak tempuh yang sangat jauh. Karena yang seringkali kita lupa ketika tertunda melakukan perjalanan ibadah haji dan umroh, bahwa tidak ada tempat yang lain untuk bisa mengerjakan ibadah haji dan umroh ke satu tempat, Saudi Arabia, Mekah, Al-Mukarramah. Tidak bisa digantikan di negeri kita sendiri. Karenanya aman dan tidak terhalang menjadi syarat pelaksanaan panggilan suci ibadah haji ini bisa terlaksana. Kita sudah diberikan oleh Allah berpengalaman karena menjaga aman, karena terhalang. Jamaah haji yang sedianya akan berangkat tahun yang lalu harus tertunda. Dan tentu saja kita berharap tahun ini halangan itu Allah singkirkan. Kita berharap tahun ini Allah memberikan kesempatan panggilan suci itu dan kemudian diwujudkan dengan jalan mudah sehingga kita bisa melaksanakannya pada tahun ini. Itu semuanya hak prerogatifnya Allah. Siapa yang diundangnya, maka tidak ada yang bisa menstopnya. Kata orang Jawa, nek iyo mosok gao. Kalau enggak, mosok iyo. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, siapa yang tidak ingin mendapatkan panggilan suci yang bernama haji ini? Semua menginginkannya karena kemuliaan-kemuliaan yang diberikan oleh Allah. Dan karena rahmat Allah lebih besar dari murkanya, Allah masih memberikan panggilan suci yang ketiga. Setelah kumandang adzan, setelah panggilan kita bisa menunaikan ibadah haji, dan panggilan yang semua orang tidak bisa kecuali harus patuh memenuhi panggilan ini. Apa panggilan suci yang ketiga? Satu saat Allah akan mengirimkan malaikat khusus. Kalau dia diperintahkan malam hari, dia pasti datang malam hari, tidak mau menundanya esok pagi. Kalau diperintahkan besok pagi, dia tidak mau menundanya menjadi siang. Dia begitu taat. Dan alamatnya bukan berjajar rumah kita berhimpitan di tengah kesibukan tatanan kota ataupun pedesaan, kampung halaman yang jumlah rumahnya sangat banyak. Dia tidak pernah keliru. Alamatnya dibawa tepat sekali. Dia tidak pernah keliru. Alamatnya bukan alamat palsu. Panggilan itu
Itulah maka Rasulullah mengatakan kepada umatnya, jangan pernah bosan meminta nasihat kepada dua. Mintalah nasihat selalu kepada dia yang pandai bicara dan bicaranya tidak pernah keliru. Siapa yang pandai bicara dan bicaranya tidak pernah keliru? Al-Quran, Al-Hadis. Tapi kata Nabi, siapa yang mengidam-idamkan hidup ada dua. Yang kedua bernama dzikrul maut. Dia tidak pandai bicara, tapi pasti datang menjemputmu. Qul innal mautalladzi, katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya. Maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Jadi kita tidak bisa menghindar dengan panggilan suci ini. Tepat pada waktunya, kita pasti akan berjumpa. Karena Allah mengatakan, nahnu qaddarna bainakumul mauta. Kami telah menentukan kematian di antara kamu. Kalau sudah tepat pada waktunya panggilan suci ini, maka dia pasti akan datang menemui kita. Karena Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila sudah datang waktu kematiannya. La yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak pula dapat memajukannya. Hatta idza jaa ahaduhumul mautu qala rabbirji'un. Jangan jadi orang yang kafir. Sebab bagi orang-orang yang kafir itu ketika datang yang namanya maut, dia pelan-pelan dalam hatinya berdoa, qala rabbirji'un, ya Tuhan, kembalikan aku ke dunia. Telat, sudah datang, permintaan itu permintaan yang batal, tidak dikabulkan. Ya Tuhanku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku? Sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah. Itulah permintaan orang-orang yang meninggal tanpa kesiapan, tanpa bekal. Dia menyesal, sehingga dia minta dikembalikan ke dunia, dia minta ditunda, supaya dia bisa falya'mal amalan solihan, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Maka terima kasih Pak. Istilah penting yang harus kita kenali dengan baik. Yang pertama adalah bahwa hidup kita tidak lepas dari sebab akibat. Tapi ada kehidupan kita yang al-hal, hak prerogatif Allah. Sebab musabab kematian. Seperti yang tadi ayat-ayatnya saya bacakan. Kalau sudah tepat pada waktunya, maka dia pasti sifatnya tidak bisa ditunda. Tapi ada yang harus dilatar belakangi dengan sebab akibat. Karena sakit, karena kecelakaan, karena pembunuhan. Sudah tahu kita ini, ada tiang listrik bertegangan tinggi, di situ sudah ada peringatan, jangan duduk di sini, berbahaya, tegangan tinggi. Ternyata kita masih saja duduk di tempat itu. Itu artinya kita yang memilih mendekati kematian kita. Tapi kalau Allah belum menakdirkan kita harus kembali dalam posisi seperti itu, juga tidak akan terjadi. Siapa di antara kita yang tidak mengidam-idamkan saat-saat ajal tiba, kemudian kita diangkat derajatnya begitu tinggi karena mendapatkan hadiah kematian husnul khotimah. Na'udzubillah kalau kemudian kematian kita tercatat menjadi su'ul khotimah. Bagaimana caranya supaya kita selalu mendapatkan peluang menjadi hambanya Allah yang di kematian disebut husnul khotimah? Tidak ada cara yang lain.
kecuali satu, selalu dalam keadaan agama Islam. Kedua, selalu dalam keadaan taat kepada Allah di mana dia berada. Ittaqullah, berada dimanapun kita, terjaga ketakwaan kita kepada Allah. Karenanya, betapapun kita hidup dikepung dengan berbagai macam maksiat, kita berupaya menghibah kepada Allah supaya Allah memberikan kekuatan kita terhindar dari maksiat itu. Kalau kita sudah tahu itu bahaya, kita jauhi. Kalau kita sudah tahu, maka kita menjadi orang yang punya peluang mendapatkan hikmah. Sehingga kita menjadi orang yang selalu menjaga iman, selalu taat. Kalau toh kemudian kita melakukan keburukan, cepat bersegera untuk bertaubat kepada Allah. Falyamal amalan sholihan, selalu bersama melakukan kebaikan. Berani berjuang karena Allah memberi alat tukar cuma satu. Innallaha syara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Apapun yang kita kerjakan dari orang Islam, dari orang yang beriman ini, apapun bentuknya, alat tukar dari Allah cuma satu, jannah. Dan kita merindukan kematian syahid di hadapan Allah. Maka Nabi memerintahkan perbanyaklah mengingat kematian. Seorang hamba yang banyak mengingat mati, maka Allah akan menghidupkan hatinya. Diringankan baginya akan sakitnya kematian. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, cukuplah mengingat kematian itu sebagai guru. Sebab mati mendadak suatu kesenangan bagi seorang mukmin. Sebab mati mendadak penyesalan bagi orang yang durhaka. Seorang mukmin sudah punya bekal, sudah punya persiapan, menjaga imannya, takwanya, amalnya. Maka setiap saat mau datang, dia sudah bersiap. Bapak Ibu yang dimuliakan, mudah-mudahan ini kita selalu bersiap memenuhinya. Wa adanu minallahi wa rasulihi ilan nas. Yang pertama adalah kumandang adzan. Jadilah manusia yang tertambat hatinya menantikan dari satu sholat ke sholat yang lain. Yang kedua, terus meminta kepada Allah. Ya, kita terpilih menjadi orang yang mendapatkan panggilan suci yang kedua, bernama ibadah haji. Dan yang ketiga, panggilan suci yang bersifat pasti. Siap atau tidak siap, panggilan suci pasti akan menjemput kita, bernama maut. Karenanya mari kita bersiap memenuhi panggilan suci dari Allah. Seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, pesankan sesuatu kepadaku yang akan berguna bagiku dari sisi Allah." Nabi lalu menjawab, "Perbanyaklah mengingat kematian, maka kamu akan terhibur dari kelelahan dunia." Apalagi nuansanya pandemi COVID-19. Ada banyak orang yang tidak bisa menyikapinya dengan baik, justru banyak yang berputus asa. Tapi kalau kita mengingat kematian, kata Nabi, dia akan terhibur dari kelelahan dunia. Hendaklah dia melipat gandakan bersyukur. Kata Nabi, sesungguhnya bersyukur akan menambah kenikmatan Allah. Dan yang ketiga, perbanyaklah doa. Karena sesungguhnya kamu tidak mengetahui kapan doamu akan terkabulkan.
Coba di tempat masing-masing, duduk lebih khusyuk. Bila perlu memejamkan mata. Tapi kalau kita lebih indah melakukannya dengan menatap layar kita masing-masing, di HP kita, di laptop kita, di komputer kita, tatap sambil mendengar, sambil kita muhasabah. Detik-detik berlalu dalam hidup ini, perlahan tapi pasti menuju mati. Kerap datang rasa takut menyusup di hati. Takut hidup ini terisi oleh sia-sia. Ada hening dan sepi, aku bertanya, detikku ini kerap datang rasa takut menyusup di hati. Takut hidup ini terisi oleh sia-sia. Tuhan, kemana kami setelah ini? Adakah Engkau dengar doaku ini? Ya, listo itu. Orang yang berdoa bersama-sama, kualitas doanya seperti wali dicintai oleh Allah. Dan kita saat ini bergabung dalam kajian ini lebih dari 40 orang. Kalau kita ayah, kalau kita ibu, sadarilah doa ayah, doa ibu laksana doa Nabi untuk umatnya. Maka jangan sia-siakan. Bangun kesadaran. Siapapun diri kita ini tetap saja seorang anak. Karena masing-masing diri kita punya ayah, punya ibu, punya orang tua. Mari kita sempat doa kedua orang tua kita, pasti dicatat oleh Allah birrul walidain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma tawil a'marna. Ya Allah, berkahilah sisa umur yang membuat kami semakin dekat dengan Engkau, ya Allah. Allahumma tawil a'marna, berkahilah sisa umur, ya Allah. Sisa umur yang Kau berikan kekuatan kami bisa melipat gandakan amal soleh. Siapapun diri kami, tidak Engkau beritahu kapan kami akan mati. Matikan kami, ya Allah, dalam keadaan husnul khotimah. Wasabbit imanana, anugerahlah keimanan kepada diri kami. Adakanlah keimanan ke dalam diri keluarga kami. Karena keimanan benteng yang paling kuat untuk menangkis segala kemaksiatan yang sekarang ngepung hidup kami. Wawasi arzaqana, titipkan pada kami rizki yang halal. Anugerahkan pada kami rizki yang barokah.
muttaqina imama. Rabbi habli minas solihin. Jadikanlah anak-anak kami menjadi anak yang mencintai-Mu ya Allah. Rabbi habli minas solihin, jadikanlah anak-anak kami menjadi anak yang mencintai Rasul-Mu ya Allah. Rabbi habli minas solihin, jadikanlah anak-anak kami mencintai kami, ayah ibundanya, mau mendoakan kami kedua orang tuanya. Terlebih saat ketika kami ayah ibundanya ini sudah mati dikuburkan. Rabbana ighfir lana wa walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Muliakanlah ibu ya Allah. Ibu yang pernah menggendong kami 9 bulan dalam rahimnya. Muliakanlah ibunda kami ya Allah. Ibunda yang ikhlas bertaruh nyawa ketika melahirkan kami. Muliakanlah ibunda kami ya Allah. Ibunda yang tidak pernah putus mendoakan hidup kami. Supaya kami anak-anaknya ini berjumpa dengan kebahagiaan. Angkat derajat tinggi ayah kami ya Allah. Karena Engkaulah pemilik nama Ar-Rahman. Karena Engkaulah pemilik nama Ar-Rahim. Karena Engkaulah yang paling sanggup balas kasih sayang kedua orang tua kami. Allahumma yassir lana ziyarata Makkah wa Madinah bi ghairi kaddin wala masyaqqatin ma'as salama wal baraka bi rahmatika ya arhamar rahimin ya Allah. Sisa umur kami ini ada di genggaman-Mu. Takdirkan jalan mudah. Kami bisa sampai ke Mekah, ke Madinah, ya Allah. Catatlah kami, ya Allah. Keluarga kami, turun kami menjadi orang-orang yang berhaji. Menjadi orang-orang yang berumrah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Tubna ilallah min jami'il ma'asi wa dhunubi saghirina wa kabirina. Saat ini ampunilah dosa-dosa kami yang kecil, ya Allah. Saat ini ampunilah dosa-dosa kami yang besar, ya Allah. Karena Engkaulah Allah kami yang paling mulia. Tidak pernah ternoda akibat dosa yang pernah kami lakukan. Nastaghfirullah minatasiri bisyahadah. Ampunilah kami, keluarga kami. Kalau Engkau memandang selama ini kami masih sering ingkar terhadap syahadat kami. Nastaghfirullah minatasiri bisalah. Ampunilah kami, keluarga kami, ya Allah. Kalau selama ini, ya Allah, kami Engkau saksikan masih berani meninggalkan sholat. Engkau menyaksikan kami masih sering menunda-nunda sholat. Engkau menyaksikan kami masih belum kelamar sholat berjamaah. Nastaghfirullah minatasiri bisaka. Ampunilah kami, keluarga kami. Kalau Engkau memandang kami masih kikir terhadap perintah zakatmu. Nastaghfirullah minatasir bisaumi Ramadan. Ampunilah ketidaksempurnaan puasa Ramadan kami, ya Allah. Segera beri kekuatan kepada kami semuanya bisa segera melunasi hutang puasa kami, ya Allah. Nastaghfirullah minatasir bil haji wal umrah birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Rabbana anta maksudana ya Allah. Waridhaka madlubana. Bimbinglah sisa hidup kami, ya Allah. Engkau yang kami tuju, keridhaan-Mu lah yang paling kami dambakan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Istajib du'ana ya Allah ya mujibas sa'ilin. Al-Fatihah. Bapak Ibu yang dimuliakan, saatnya sesuai rencana kita sudah mengadakan kajian. Betapapun sederhana kajian ini, mudah-mudahan Allah mengubahnya menjadi ilmu yang bermanfaat. Bapak Ibu, ada berita baik di ujung pengajian kita kali ini, karena ternyata Ebat Group ini memberikan hadiah kepada Bapak Ibu apabila bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan sederhana dari kami. Hadiah itu Bapak Ibu yang mendapatkannya akan diajak bersilaturahim, menikmati hidangan makanan yang lezat di Resto Kuno Kini yang akan diberikan kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah siap? Kalau siap nanti mendengar pertanyaan dari saya, yang bisa menjawabnya angkat tangannya dulu. Nanti kami persilakan menjawab, baru
Bapak Ibu boleh memberikan jawabannya, dan yang jawabannya benar nanti di ujung penutupan dari pengajian online ini panjenengan akan berhubungan dengan petugas untuk dicatat namanya untuk bisa dijadwalkan bisa mengambil hadiah menikmati hidangan yang lezat di restoran kuno kini. Siap? Sebutkan 3 panggilan suci Allah. Ada yang mau menjawabnya Bapak Ibu? Baru saja kita kaji 3 panggilan suci dari Ustaz. Allah. Siap, Ustaz. Sudah ada Halo, Ustaz. sepertinya itu? Siap. Ada. Tolong hostnya. Saya. Sudah ada yang mengangkat tangan rupanya dan memberikan jawaban. Bogor 1, Bogor. Ustaz, siap. Ya, Saya. Ustaz, Bogor juga siap, Bogor. Saya. Tuban. Kerian. Bogor siap. Devian Jani. Yang dari Sidoarjo. Jadi Bogor. Tuban. Yang jauh, jadi Bogor yang jauh. Tuban. Kerian Baik. Jani. Dekat aja Ustaz muda. Dekat. Tuban. Bapak Suparto Parto, monggo. Bapak Suparto Parto, monggo. Siap. 1. Panggilan sholat 5 waktu. 2. Panggilan haji. 3. Panggilan kematian. Bapak akan mendapatkan silaturahmi menikmati hidangan di restoran kuno kini. Baik, orang kedua siapa kira-kira yang mendapatkan? Sudah kita tahu 3 panggilan suci itu. Pertanyaannya, siapa yang bisa secara urut mengkumandangkan Saya azan? Bogor. Marbot Bogor, Dedi. Marbot dulu Pak Dedi. Masjidil Haram. Pak Dedi. Namun Waktu panggilan ibadah haji. Baik, siapa? Panggilan kematian. ini Pak. Latar belakang Ya, ini. Pak Dedi, silakan Pak Dedi. Ya, Kita akan dengarkan. Sama. Alhamdulillah. Siap, Pak Ustadz. Nggak muncul. Alhamdulillah. Ini kok. Ya, ngajan ya Pak Ustadz ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح Dek, suaranya hilang lagi, Dek. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Baru saja semua mendengarkan sama Pak Evi telah menjawab dengan suara khasnya. Mudah-mudahan kita akan mendengarkan pemandangan dan luhur di Sidoarjo Pura Liputani. Terima kasih Pak Devi, dan kemudian bersambung dengan pertanyaan yang ketiga yang masih ada kaitan dengan yang baru saja kita dengarkan. Dengan sekarang ini Rasulullah intinya aku adalah orang yang setelah mendengar adzan dan menirukan kata-kata seruannya, kemudian mengangkat tangannya, kemudian saya berdoa. Siapa Bapak Ibu yang bisa berdoa pelan-pelan dia akan mendapatkan hadiah dari Pondok ini. Ada? Dengar. Siapa dulu? Pertanyaan. Siapa? Kak turun pertanyaan nih. Pertanyaannya benar, Pak. Pertanyaan diulang, Ustaz. Pertanyaan diulang. Doa setelah azan. Hafalkan doa sesudah Ya, iso tapi gak tertarik hadiah. Ya. Ini sing mau sih ya. Pertanyaannya apa gini? Pertanyaannya diulangi, Ustaz. Iya loh. Doa sesudah adzan. Allahumma rabba hadza wa salatil qaimah ati sayyidina Muhammadin wasilata wal fadila innaka la tughliful mi'ad. Masya Allah. Ibu Indah Kusuma. Indah Kusuma. Nggih. Ketika mendengarkan pertanyaan ini, tapi hari-harinya Ibu begitu mendengar panggilan suci adzan, menjawab kata-kata seruan yang kemudian mengakhirinya dengan doa. Selamat Ibu. Siap Bapak Ibu. Kalau iman kita Tidak dengar Ustadz suaranya. Hilang-hilang. Maka Rasul akan kita sholat. Ingat apa saja yang harus saya waktu itu? Nggak jelas suaranya, Ustadz. Tidak jelas. Tidak jelas suaranya. Baik. Mohon diulang, Ustadz. Kalau jelas. Kita sedang merasakan nikmat beriman, Rasul memintakan supaya kita Memperbanyak sholat nawafil. Memperbanyak sholat nawafil. Apa itu sholat Sholat sunnah, ba'diyah. Terus Sholat malam.
Salat malam. Baik. Salat qabliyah, Pak Dia. Baik. Rawatib. Juga panjenengan mendapatkan hadiah. Siapa namanya Ibu? Ibu Lulu Hidayah. Ibu Lulu Hidayah. Bapak Ibu, pertanyaan berikutnya masih berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah tadi. Apabila merasakan kita standar cenderung turun apa yang disebutkan oleh Rasulullah. Jangan meninggalkan sholat yang wajib. Sebutkan 5 sholat wajib yang harus kita lakukan. Silakan, Ibu Muhammad. Saya Ustadz. Siapa itu? Bapak Aris Febrian. Bapak Aris Febrian, monggo silakan. Iya Ustadz. 5 sholat wajib tadi pertanyaannya Ustadz ya. Soalnya agak keluar. Betul nggak pertanyaannya tuh Ustadz ya? Sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Mudah-mudahan Bapak kompak, saat turun kompak, suaranya jauh Ustadz. 5. Selamat Bapak. Sewa itu jadi anugerah oleh Allah kekuatan bisa sholat wajib kompak 1 2 3 untuk. Terima kasih. Baik, kembali ke panggilan yang kedua, yakni ibadah haji. Pertanyaannya, gimana haji bisa dilaksanakan? Maksudnya, gimana tempat waktunya ibadah haji? Dengar. Kurang jelas. Putus. Saya Ustaz. Di Mekah. Di Mekah. Berarti tak bisa ya ibadah haji di alun-alun situ. Baik. Tanah suci Mekah, Ustaz. Atas nama Ibu siapa? Ibu Basuki. Di Masjidil Haram, Mekah, kota suci Mekah. Ibu Basuki Wicaksono. Ucan Fanani. Untuk saat ini Di Masjidil Haram, kota suci Mekah. kurang lebih Tanah suci Mekah. 10 jam 10 menit. Terima kasih atas jawabannya Ibu. Ibu telah menjawab dengan baik. Pertanyaan yang ke-7 masih mensisakan 3 lagi. Sebutkan rukun Islam. Yang belum. Ya Mas Arif. Saya boleh enggak Ustaz? Mas Brewo itu. Arif Budiman. Ya. Silakan. Arif Budiman. Rukun Islam. Semuanya ya, syahadat. Iya. Ya semua lah Pak. Silakan. Syahadat. 2 kali membaca 2 kalimat syahadat. Sholat. Syahadatnya tadi apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sholat. Alhamdulillah. Sholat. Puasa. Zakat. Haji bagi yang mampu. Alhamdulillah. Selamat untuk Bapak. Baik, saya akan menuju ke materi akhir, panggilan suci yang ketiga, yang tidak bisa dihindari, yang bernama
kematian. Semua orang menginginkan kematian mulia yang disebut husnul khotimah. Apa yang harus dijaga supaya kita mendapatkan kemuliaan husnul khotimah? Silakan. 3 saja jawabannya, 3 saja. Yang harus dikerjakan bagi orang yang merindukan kematian husnul khotimah. Saya Ustaz. Baik, silakan Ibu. 1. Sholat tepat waktu. Oh, itu salah satu contoh sholat. Berangkat ke masjid sebelum azan. Berangkat ke masjid setelah azan. Berikutnya. Saat selalu ingat Allah, zikir setiap waktu. Pagi selalu sore. Ingat Allah, zikir. Zikir pagi sore. Baik. Masih mau menambahkan jawaban sepertinya. Boleh, silakan. Sedekah dengan ikhlas dan sedekah taat dengan sama ikhlas. Apalagi sama Bu? Allah. Selalu menjaga Al-Quran. Selalu menjaga Al-Quran. Selalu membaca Al-Quran. Satu lagi. Dalam keadaan. Baik, Ibu, saya sarikan, jaga akidah Islam ini tidak lepas sampai mati. Itu paling utama. Kemudian kita menjaga ketakwaan kita dimanapun berada, dan tadi Ibu melengkapinya dengan fal ya'mal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, menjaga amal-amal yang baik untuk segera dilakukan, tidak ditunda-tunda. Tadi disebutkan sholat, zakat, sedekah, membaca Quran, sampai Ibu terurai air mata. Mudah-mudahan jawaban ini kemudian kita bisa mengerjakan semuanya. Amin. Allahumma amin. Amin ya Rabbal alamin. Pertanyaan ke-9. Betul? Baik, pertanyaan ke-9. Apa yang Allah hadiahkan kepada orang yang dianugerahi oleh Allah, dzalikal fadlul kabir, mendapatkan kemenangan besar dalam perjalanan hidupnya dan mati dalam keadaan husnul khotimah? Apa yang Allah hadiahkan kepada dia yang mati husnul khotimah? Ya Ustaz. Jannah. Ya. Jannah Ustaz. Siapa itu? Yang belum jawab. Jannah. Ah, ini Bunda ini. Jannah Ustaz. Jannah, Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Ingat Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Yang tadi jawab siapa? Saya Ustaz. Ibu? Ya. Namanya? Bu Harinti. Bu Harinti. Selamat Ibu. Itu sebuah tempat, dan di atas itu adalah yarju liqa Allah, siapa yang merindukan perjumpaan dengan Allahnya. Jadi itulah yang dijanjikan oleh Allah. Tidak hanya diberikan tempat yang amat indah mulia, tapi perjumpaan dengan Tuhannya. Ibu yang sudah terbiasa, Bapak yang sudah terbiasa pada hari Kamis menuju hari Jumat untuk membaca surat Al-Kahfi, di ujung surat Al-Kahfi itu Allah menerangkan siapa yang merindukan perjumpaan dengan Allah, berarti Allah menjanjikan perjumpaan dengannya, fal ya'mal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, maka dia harus segera melakukan amal solih yang tidak kecampuran syirik, alias ya Rabbi anta maksudi waridha kamatlubi, yang dituju cuman Allah
yang dirindukan cuman keridhoannya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang tertuju hanya kepada Allah dan mengharapkan ridho Allah saja. Amin Allahumma amin. Rupanya kita sudah sampai di pertanyaan terakhir. Siap Bapak Ibu, kepada siapa Allah hadiahkan ini pertanyaannya. Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Siapa yang melupakan Allah pemilik nama Ar-Rahman sekejap saja, maka dia akan dikepung oleh ya Ustaz, syaitan. Siapa itu? Bu Husnul Khatimah. Bu Chandra, syaitan. Bu Husnul Khatimah, silakan. Syaitan. Syaitan. Selamat Ibu. Inna syaitana lakum aduwwum fattakhiduhu aduwwa. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu, maka jadikanlah ia musuhmu. Supaya setan tidak menawarkan keputusan-keputusan hidup, maka tidak ada jalan yang lain kecuali kita harus punya daya ingat kepada Allah, dan orang yang punya daya ingat kepada Allah la'allakum tuflihun, dihadiahkan oleh Allah hidupnya selalu menang dalam keadaan apapun dimanapun. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian yang ikut pengajian ini dimenangkan oleh Allah semuanya. Amin Allahumma amin. Dan alhamdulillah kita semenit lagi sudah akan masuki kumandang azan duhur dan menjadi penanda semua kegiatan kita ini selesai. Terima kasih. Dari saya, kurang lebih mohon maaf yang sebesar-besarnya, akan saya kembalikan ke host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama akan kita sampaikan yaitu untuk para pemenang agar stay di room dulu ya, jangan leave, jangan rapat dulu. Kemudian dari kami demikianlah kajian online yang telah kita laksanakan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita mampu mengambil hikmah dan manfaat atas apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Malik Al-Haddad. Sekali lagi kami ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Ustadz Abdul Malik Al-Haddad. Semoga apa yang telah disampaikan oleh beliau menjadi berkah, dan juga kita sampaikan beribu-ribu terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah gabung dan berpartisipasi dalam kajian online pagi hari ini. Semoga kita semua dapat hikmah dan manfaat. Amin. Mohon maaf atas segala kekurangan dan sampai jumpa di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diumumkan yang pemenang-pemenangnya kapan makan bersamanya. Bapak Suparjo nomor HP-nya